Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ya rabbil alamin. Wa yaskutah lan sunnah opo yento meneng atau berdiam sopo wong orang yang buang air kecil atau buang air besar. Wa yaskutah lan sunnah opo yento meneng atau berdiam sopo wong hala khurijin yang dalam waktu keluarnya perkara yang keluar. Yang dalam waktu keluarnya perkara yang keluar. Walau an ghairi dzikrin, walaupun sangking selain zikir. Walaupun sangking selain zikir. Wa fi ghairi halil khuruji lan ing dalam selain waktu keluar, lan ing dalam selain waktu keluar al zikin sangking zikir. Wa yab'udah lan sunnah opo yento menjauh sopo wong. Kalau kencing ya agak jauh posisinya dari orang banyak. Mosok kencing di sampingnya. Wa yastatirah lan sunnah opo yento menutupi sopo wong. Ada tutup, mosok kencing nggak pakai tutup. Lan sunnah opo yang to menutupi sopo wong. Wa alla yaqdiya lan sunnah opo yang to tidak melaksanakan sopo wong atau membuang sopo wong hajat atau ing hajati wong. Tidak boleh buang air kecil, buang air besar. Fima'in mubahin ing dalam banyu mubahin kang wenang raqidin kang berdiam malam yastabhir ing dalam selagi tidak berlimpah opo maun. Fima'in ing dalam banyu mubahin kang berdiam raqidin mubahin kang apa? Wenang atau boleh. Raqidin kang berdiam malam yastabhir ing dalam selagi tidak berlimpah opo maun. Wa mutahaddatsin lan sunnah tidak buang air dan sunnah tidak buang air di tempat ngobrol. Mutahaddas itu tempat ngobrol. Wairih mamlukin yang tidak dimiliki. Li'ahadin kedui seseorang. Wa tarikin lan sunnah tidak buang air ing dalam dalan. Wakilah lan diucapkan yahrumu haram atau wutu opo buang air besar. Fiha ing dalam torik. Fiha ing dalam torik. Wa tahta musmirin. Wa tahta musmirin lan sunnah tidak buang air di bawah pohon yang berbuah. Dan sunnah tidak buang air di bawah pohon yang berbuah. Bimilkihi kalawan miliknya qadil hajah, miliknya sendiri, pohonnya sendiri maksudnya. Au mamlukin atau miliknya orang lain. Ulimah yang diketahui ridho malikihi opo ridhonya orang yang punya musmar. Ulimah yang diketahui ridho maliki opo ridhonya orang yang mempunyai musmar. Wa illa lamun tidak diketahui haruma mungku haram. Wa illa lamun tidak diketahui harumah mungku haram. Wis. Sekarang menjelaskan tentang etika-etika atau sunnahnya buang air kecil atau buang air besar. Kalau di atas
Kalau mau masuk WC, sunnah mendahulukan kaki yang kiri. Kalau keluar WC, sunnah mendahulukan kaki yang kanan karena kebalikan masjid. Kalau masjid, sunnah mendahulukan kaki yang kanan. Kalau keluar, mendahulukan kaki yang kiri. Nah, selain itu, ketika buang air, baik air kecil atau besar, sunnah tidak berbicara, Fahri. Sunnah diam. Nggak bicara. Baik itu zikir atau yang lain. Paham ya? Terus selain itu juga disunnahkan buang air besar atau air kecil posisinya agak jauh. Maksud di sini ada orang banyak kencing di sebelahnya. Virus nanti semuanya jadi tidak sadar. Jadi pengertian jawab wudu ini posisinya agak jauh. Terus wastatiroh dan juga ketika kencing harus pakai tertutup, entah itu pohon, entah apa ya. Nah, kalau kita nggak musafir gampang. Ini musafir biasanya, Nah, cuman sekarang ada pom bensin ya. Terus ketika buang air besar, ini diusahakan jangan di air yang mubah, yang diam, selagi tidak melimpah. Apa artinya? Air yang diam. Oh, berarti kalau seandainya Hasan pipis di air yang mengalir di sungai, ya nggak apa-apa. Karena airnya mengalir. Terus yang dimaksud air yang mubah apa? Bukan air wakof dan juga bukan air musabbal. Wakof contohnya, atau air musabbal. Air ini hanya bisa dipakai untuk orang yang sholat. Karena terbatasnya air, di masjid takmirnya punya kebijakan semua fasilitas masjid termasuk air boleh hanya bagi orang-orang yang sholat. Ternyata Fahri habis kerja gojek mampir, tapi bukan untuk sholat, cuma kencing. Habis itu pergi lagi, itu nggak boleh, haram. Bukan makruh lagi, tapi hukumnya haram. Itu namanya bukan ma'ul mubah, tapi ma'ul musabbal atau ma'ul mauquf, air wakaf. Kalau musabbal seperti ini. Kalau zaman dulu, setiap rumah ini ada, ya bukan setiap rumah, pokok lumrahnya ada yang menyiapkan air. Ada galon besar, khusus diminum. Nah, untuk musafir, orang-orang yang musafir itu diminum. Lah ini enggak kencing pakai air tadi. Namanya musabbal. Apa musabbal? Air yang disediakan, air yang disiapkan untuk diminum. Kencing enggak boleh pakai air itu. Cuci muka enggak boleh. Karena hanya untuk diminum. Maka kalau ke makam diampel umpamanya, ada air itu yang minum di tempat tidak boleh pakai botolnya. Kadang kan orang isi ulang pakai botolnya. Nah, itu berarti itu nggak boleh karena itu musabbal. Disiapkan hanya untuk diminum di tempat, nggak boleh pulang. Paham ya? Itu namanya al-musabbal lisyurbi, air yang disiapkan untuk diminum. Karena diminum nggak boleh cuci tangan. Kotor-kotor, cepet. Nggak boleh, haram. Bukan makruh tapi haram. Cuci muka wudu yang nggak boleh, karena air itu hanya untuk diminum. Untuk wudu ya ada sendiri, air wudu ada sendiri. Kalau yang galon-galon ini untuk diminum. Nah, paham ya? Cuman tadi tataran selagi tidak melimpah. Kalau melimpah karena banyak tidak menjadi masalah. Terus juga sunnah bukan di tempat yang menjadi tempat ngobrol. Ya, ada pos kan orang-orang ngumpul biasanya. Lah ternyata kencing di situ. Ya nggak boleh. Paham ya? Makruh ini kalau tempat itu nggak ada yang punya. Pos itu nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya, bukan makruh tapi hukumnya haram. Paham ya? Kalau pos itu ada yang punya,
Ada Ustaz punya warga loh, haramnya banyak karena menyakiti orang banyak. Terus juga di bukan jalan. Jalan ya seperti ini, antara pondok masjid. Lah kencing di situ, di depan warungnya Mbak. Paham ya? Ya nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan bukan makruh, hukumnya haram. Paham ya? Buang air besar di jalan itu hukumnya haram. Loh, orang nggak jadi lewat. Yang mestinya mau lewat sini nggak jadi gara-gara ada racunnya. Terus juga sunnah tidak buang air besar atau air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Fahri punya pohon mangga berbuah. Ini pohonnya sendiri berbuah. Ternyata kencing di bawah pohon itu, ya makruh. Ini pohonnya sendiri. Kalau pohonnya orang lain, nah, pahamnya? Kalau pohonnya orang lain yang tidak diketahui ridho apa enggak, hukumnya haram. Kalau yang makruh dalam dua contoh. Yang pertama bisa jadi pohon itu punya orang yang kencing. Yang kedua punya orang lain tapi diyakini dia ridho. Ridho sehari kencing di pohonnya yang sedang berbuah. Itu makruh. Jadi saya ulangi lagi, yang makruh ini dalam dua hal. Yang pertama, makruh kalau kencing di bawah pohonnya sendiri yang sedang berbuah. Atau kencing di bawah pohonnya orang lain tapi yang diyakini dia ridho. Ya mungkin akrab atau sudah biasa atau saudaranya umpamanya. Tapi kalau nggak ridho bukan makruh tapi hukumnya menjadi haram.